Untuk pembelajaran pertemuan pertama di semester genap ini di bulan Januari 2021, anak-anakku sekalian, kita akan membahas mengenai materi objek utama pada tabel pada DBMS. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah bagaimana siswa memahami definisi dan fungsi tabel dalam DBMS, mengetahui cara-cara pembuatan tabel dengan dataset view, mengetahui cara-cara pembuatan tabel dengan desain view. Itu 3 hal yang siswa harus memahami, mengetahui hal tersebut. Adapun uraian materi yang akan Bapak sampaikan adalah objek yang pertama ya, objek utama pada DBMS Microsoft Access. Jadi kita akan mempelajari database di Microsoft Access. Di dalam aplikasi basis data atau DBMS Microsoft Access terdapat beberapa objek utama yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data objek utama tersebut adalah sebagai berikut. Bagian A-nya yaitu tabel. Tabel adalah objek basis data yang digunakan sebagai sarana untuk menyimpan. Di dalam aplikasi Microsoft Access, daftar nama tabel dapat dilihat di bagian kiri area seperti pada bagian kiri lah nanti di lembar kerjanya. Jadi nanti bisa dicoba dicek dengan membuka aplikasi Microsoft Access bagi yang memiliki laptop, dan bagi yang tidak, silakan bagaimana caranya mencari teman atau orang tua yang bisa untuk melihat secara langsung bagaimana Microsoft Access. Jadi apabila salah satu tabel diklik, maka akan terbuka data yang telah tersimpan dalam tabel tersebut. Nanti kita mungkin akan bikin sebuah lembar kerja yang akan dikerjakan, tugas-tugasnya kalian akan mengerjakan secara langsung di laptop. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak bisa membuat modul untuk database di semester genap ini. Lalu bagian B, query. Query adalah objek basis data yang berfungsi untuk menampilkan atau menyunting dan menyaring suatu data sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Jadi pada query ini kita bisa memilih apa yang mau kita tampilkan, data apa yang akan kita tampilkan. Jadi nanti bisa dipraktekkan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa praktekkan langsung ya. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu. Jadi untuk selanjutnya, daftar nama-nama objek query juga terlihat di saat kita mengklik simbol panah ke bawah dari jendela paling kiri ya. Area kerja Microsoft Access dan pilih bagian opsinya query atau all access object. Jika kita pilih query, maka jendela tersebut akan menampilkan nama-nama query saja. Sedangkan jika kita pilih all access object, maka akan ditampilkan seluruh jenis objek dalam basis data. Jadi tidak perlu saya terlalu jelaskan, mungkin nanti di modul bisa dilihat secara langsung. Lalu bagian C,
form. Form adalah objek basis data yang digunakan untuk memasukkan dan mengedit data atau informasi yang ada dalam suatu basis data dengan menggunakan bentuk tampilan formulir. Jadi pada form ini kita akan bisa menginput data-data yang ingin kita masukkan. Lalu bagian D, report. Report adalah objek basis data yang digunakan untuk menampilkan data atau informasi dalam bentuk laporan yang untuk dicetak, dalam bentuk laporan yang siap untuk dicetak. Jadi itu report. Jadi ada 4 bagian pada basis data ini yang perlu dipelajari dengan baik. Bagaimana itu tabel, bagaimana itu query, bagaimana itu form, bagaimana itu report. Jadi ada 4 hal. Yang kedua, pembuatan tabel. Jadi pembuatan tabel ini kita harus memiliki laptop dan aplikasi Access, Microsoft Access biasanya sudah include dengan di dalam Microsoft Office. Untuk membuat sebuah aplikasi basis data, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat sebuah file database. Jadi yang pertama kita harus memiliki file database. Nah, jadi itu. Jadi tahapannya adalah bagaimana membuat tabel dalam Microsoft Access. Ada 2 cara untuk membuat file tabel, yakni menggunakan dataset view atau design view. Lalu membuat tabel dengan dataset view. Jadi kita dalam keadaan standar kita membuat file database. Maka objek tabel yang kita buat itu secara melalui dengan dataset view. Nah, adapun tahapan dalam mengisi data pada jendela dataset view bisa mulai bagaimana mengisi data atau record. Jadi lalu bagaimana mengganti nama kolom atau field. Ya, jadi ada beberapa. Setelah itu bagaimana menyimpan tabel. Jadi ada tahapan untuk menyimpan tabel, mulai dari klik tombol save-nya, semirip dengan beberapa aplikasi yang lain. Jadi kita tetap klik tombol save pada quick access toolbar. Jadi setelah itu kita klik menu file Office 2010, lalu pilih save. Setelah itu tekan Ctrl S. Jadi ada beberapa jalur untuk cara-cara menyimpan. Jika Anda memilih salah satu perintah di atas, maka muncullah kotak dialog save as. Disitulah kita rubah nama tabel sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi contohnya kita file tabel kita ketik aja data pegawai, maka itulah yang menjadi nama file tabel namanya ya. Setelah itu membuat tabel dengan dataset view. Jadi yang kedua ini ya, langkah-langkah membuat tabel. Jadi membuat tabel dengan dataset view adalah dengan cara membuka aplikasi MS Office Access. MS ini adalah Microsoft ya, jadi Microsoft Office Access. Lalu setelah itu pilih new pada jendela awal setelah membuka aplikasi MS Office Access.
Setelah itu lalu pilih blank database. Kemudian tuliskan nama databasenya. Lalu letakkan filenya di folder yang sudah kita buat. Jadi kita sebelumnya harus membuat folder agar tidak berantakan file-file yang kita buat, agar mudah dalam menemukan di saat kita akan membukanya. Kemudian kita lanjut ke bagian dimana selanjutnya kita mungkin akan melakukan praktek membuat tabel, query, form, dan report. Jadi database nanti kita buat, nanti Bapak buatkan modul latihan untuk praktek masing-masing kerja di rumah berkelompok atau perorangan, tapi nantinya juga dikumpul secara perorangan. Memang kerjanya berkelompok karena kita tahu tidak semua anak-anakku memiliki laptop. Jadi cari teman yang memiliki laptop kerja, tapi jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak anggotanya yang ikut, jadinya tidak mengerjakan tugas, tapi malah bermain. Ya anak-anakku, kita sudah berada di tengah perjalanan sisa 2 semester lagi setelah ini. Ya ini sisa semester genap selesai, maka 2 semester lagi anak-anakku akan menyelesaikan studi di SMK Negeri 1 Maros. Jadi kalau bisa anak-anakku sekalian lebih serius dalam mengikuti pelajaran, ya, karena di masa pandemi COVID-19 pembelajaran di sekolah tidak dilaksanakan dan hanya melalui online, baik itu video call, baik itu WhatsApp dan lain-lain, termasuk dengan materi dengan menggunakan YouTube. Bapak rasa yang kurang maksimal dalam pendidikan ini. Kita sebenarnya perlu tetap bertatap muka, bagaimana saling mengenal terlebih dahulu, karena tidak kenal secara langsung dengan objek yang ingin kita dengar ataupun yang ingin mendengar, maka tidak akan 100% masuk tujuannya, ya. Jadi untuk materi pertama ini mungkin cukup sekian. Kita akan lanjut lagi minggu depan insyaallah, sambil menunggu Bapak membuat modul untuk latihan membuat database, membuat formnya, membuat bagaimana itu query-nya, bagaimana formnya, bagaimana reportnya nantinya. Jadi untuk minggu ini Bapak akan memberikan tugas kalau Bapak berikan tugas langsung membuat ini, mungkin anak-anakku akan kewalahan karena tidak pernah melihat bagaimana aksesnya, atau membuat nantinya tabel, membuat bagaimana query-nya, bagaimana formnya, dan juga bagaimana reportnya. Jadi Bapak hanya akan memberikan tugas anak-anakku dalam bentuk video nantinya, ya, langkah-langkah membuat tabel, ya. Buatlah 2 tabel untuk menampung data nilai mata pelajaran tiap siswa, ya. Jadi anak-anakku membuat 2 tabel untuk menampung data
mata pelajaran tiap siswa. Jadi nama tabel mapel, jadi nama tabelnya itu mapel, singkatan dari mata pelajaran, jadi mapel. Lalu kolom-kolomnya terdiri dari kode mapel dalam bentuk teks pilihannya ya. Lalu nama mapel juga bentuknya teks. Lalu serta yang kedua ini tabel nilai. Jadi tabel keduanya adalah tabel dengan nama nilai. Nah, di sini dia meliputi nomor induk siswa, singkat saja NIS, kode mapel, dan nilai. Di sini nilai memakai integer ya. Bisa dicoba dulu dibuat, nanti salah benarnya kita koreksi bersama nantinya setelah Bapak periksa. Jadi itu saja mungkin dulu tugas, tidak usah terlalu banyak. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat modul segera Bapak selesaikan sehingga kita bisa bagikan ke anak-anakku sekalian. Jadi tugas ini 1 minggu, dibuat dalam bentuk video langkah-langkah pembuatan 2 tabel ini. Cukup sekian. Kalau ada yang bermasalah silakan tanyakan, tapi di grup ya, jangan wapri, karena kalau wapri kadang Bapak lupa atau bagaimana. Jadi di grup bisa kita lihat keseluruhan ya di dalam grupnya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.